Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogasasra dan Sapu Inten dalam episode Nyi Wirasaba diculik. Mendengar derap kaki kuda itu, Demang Penanggalan, Mantingan, Ki Asem Gedhe dan Maisa Jenar serentak mengangkat mukanya untuk mengetahui dari mana arah kedatangan mereka. Sedangkan di halaman segera terjadi keributan. Perempuan-perempuan berlari-lari ke sana kemari. Anak-anak menangis menjerit-jerit. Mereka masih belum melupakan peristiwa beberapa waktu yang lalu, ketika ada rombongan orang-orang berkuda yang mengganggu ketentraman desa mereka. Untunglah bahwa Demang Penanggalan cepat bertindak. Ia segera meloncat ke halaman dan mengatasi keadaan. Perempuan dan anak-anak masuk ke rumah, perintah Demang Penanggalan dengan suara nyaring. Sedangkan semua laki-laki di halaman ini segera memencar dan berusaha untuk mendapatkan senjata apa saja. Kita masih belum tahu siapakah yang datang, tetapi keselamatan desa ini di tangan kalian, lanjut Demang. Laki-laki ketemangan ini bukanlah golongan pengecut, tetapi meskipun demikian, hati mereka berdebar-debar juga mengenangkan kepuasan orang-orang berkuda yang datang beberapa waktu yang lalu. Cepat-cepat mereka berpencar dengan senjata seadanya di tangan masing-masing, karena mereka sama sekali tidak bersiaga. Maka kecuali yang sedang bertugas ronda, mereka semuanya tidak bersenjata. Untuk mencukupi kebutuhan, ada yang memegang sabit, ada yang memegang kapak, kayu, alu penumbuk padi, kayu tajam untuk mengupas kelapa. Bahkan ada yang bersenjata perunggu wilan gamelan di tangan kanan dan kiri. Beberapa orang yang rumahnya berdekatan dengan pendopo Kademangan berloncatan pulang untuk mengambil tombak, pedang, dan apa saja yang ada untuk mempersenjatai kawan-kawan mereka. Tetapi getaran hati mereka terasa jauh berkurang ketika mereka melihat di atas tangga pendopo Kademangan berdiri Ki Asem Gedhe dan Ki Dalang Mantingan dengan trisulanya di tangan, serta tamu mereka yang gagah perkasa, Maisa Jenar, yang juga bergelar Rangga Tohjaya dengan sikap yang tenang dan meyakinkan. Pada saat itu suara derap kuda itu sudah demikian dekatnya. Sesaat kemudian mereka melihat 4 orang penunggang kuda berturut-turut menyusup regol memasuki halaman Kademangan. Ketika para penunggang kuda itu melihat kesiapsiagaan orang-orang di halaman itu, mereka tampak terkejut dan sekuat tenaga mereka menarik kendali kuda masing-masing sehingga kuda-kuda itu berdiri dan meringkik. Secepatnya kuda itu menjejakkan kaki depannya di atas tanah. Cepat itu pula para penunggangnya berloncatan turun. Bersamaan dengan itu, lega pula hati para orang yang berdiri di halaman, karena mereka menyaksikan bahwa kedua penunggang kuda yang di depan tampak samar-samar oleh cahaya lampu memakai sabuk putih serta segulung tali berjuntai di pinggangnya, dan di pinggang yang lain tergantung kantong yang berisi batu-batu pilihan. Itulah ciri-ciri murid Ki Asem Gedhe yang bersenjatakan bandil. 2 orang yang lain pun tidak menunjukkan tanda-tanda yang berbahaya, meskipun di pinggang mereka tergantung kapak yang tajamnya putih berkilat-kilat
oleh cahaya lampu. Wajah Ki Asem Gede segera berkerut ketika menyaksikan orang berkuda yang datang itu. Dijelaskan bahwa ia sedang berusaha untuk menguasai debar jantungnya. Begitu kedua murid Ki Asem Gede menjejakkan kakinya, segera mereka dengan cepat menghadap gurunya. Sedangkan kedua orang yang lain berdiri sambil memegang kendali keempat ekor kuda itu. Kedua murid Ki Asem Gede itu segera membungkuk hormat, dan salah seorang di antara mereka berkata, "Ki Asem Gede, kedua kawan ini adalah murid-murid Ki Wirasobo." Mendengar laporan itu, wajah Ki Asem Gede makin berkerut. Ia memandang kepada kedua orang itu dengan gelisah. Lalu dengan langkah cepat ia mendekatinya. Rupanya ia ingin berbicara dengan orang-orang itu tanpa didengar oleh orang lain. "Bagaimana?" tanya Ki Asem Gede setelah orang itu mendekat. Meskipun kata-kata itu diucapkan perlahan-lahan, tetapi karena jaraknya tak begitu jauh, maka suara itu terdengar juga oleh orang-orang yang berdiri di atas tangga. Dua orang itu sebelum menjawab, matanya menyambar beberapa orang yang berdiri di halaman, lalu ke Ki Asem Gede. "Katakanlah," desak Ki Asem Gede. "Mereka telah menculik Nyi Wirasobo," jawab salah seorang di antaranya. Ki Asem Gede terkejut bukan alang kepalang. Tubuhnya yang sudah kisut itu menggigil. "Kalian tak berbuat apa-apa." Kedua orang itu menundukkan kepala. Mereka tak berani memandang wajah Ki Asem Gede yang sedang menahan gelora hatinya. "Kami telah mencoba, tetapi kekuatan kami tak berarti. Dua orang kakak seperguruan kami telah mereka lukai dengan berat, dan bagi kami satu-satunya adalah melaporkan ini kepada Ki Asem Gede. Tetapi kebetulan Ki Asem Gede tiada di rumah, sehingga kami tadi diantar kemari," jawab orang itu. Tampaklah tubuh Ki Asem Gede semakin menggigil. Di luar dugaan mereka yang berada di halaman itu, tiba-tiba secepat kilat Ki Asem Gede meloncat ke atas salah satu kuda itu. Sekali tarik kendali, kuda itu telah berputar dan meluncur bagai anak panah. Mereka yang menyaksikannya menjadi terpaku diam, tak tahu apa yang harus dilakukan. Demikian juga keempat orang yang datang berkuda tadi, berdiri saja tegak seperti patung. Belum lagi mereka tersadar, mendadak mereka melihat sesosok tubuh melayang pula ke atas punggung kuda yang satu lagi. Dengan kecepatan yang luar biasa pula, kuda ini melompat mengikuti arah larinya kuda yang dinaiki oleh Ki Asem Gede. Orang itu tidak lain adalah Maiso Jenar. Ketika ia mendengar percakapan Ki Asem Gede dengan keempat orang berkuda itu, ia sudah mengira kalau terjadi sesuatu. Maka ketika secepat itu Ki Asem Gede melarikan kudanya, ia makin yakin bahwa tentu ada kesulitan dengan menantunya, dan dialah orang yang pertama-tama dapat menguasai dirinya dari pergolakan perasaannya, sehingga ia mengambil keputusan untuk mengikuti orang tua itu. Kuda Ki Asem Gede lari dengan kecepatan penuh di malam yang gelap, dengan meninggalkan debu putih yang berhambur-hamburan ke arah utara menyusuri Kali Opak. Jalannya begitu sempit dan berbahaya, tapi Ki Asem Gede sama sekali tak menghiraukan. Ia ingin cepat-cepat sampai ke Pujangan, di mana ia yakin kalau anaknya Nyi Wirasobo ditahan.
Ia tahu betul bahwa gerombolan orang-orang ternama di daerah itu yang merasa cukup mempunyai kesaktian menjadi takabur dan berbuat sewenang-wenang. Kejahatan-kejahatan seringkali mereka lakukan, pemerasan dan penganiayaan, dan yang paling jahat adalah pengambilan istri orang. Ini mereka lakukan karena mereka merasa tak terkalahkan. Bahkan mereka juga mengambil gadis-gadis untuk dijadikan istri mereka yang keempat, kelima, atau kesekian. Tak seorang pun yang dapat mencegahnya. Sedangkan ini yang menjadi korban adalah anak Ki Asem Gede. Mengingat semuanya itu, hati Ki Asem Gede bergolak hebat karena marahnya. Sejak ia mengasingkan diri di Asem Gede, ia sudah tak pernah lagi berangan-angan bahwa pada suatu kali ia masih harus bertempur. Ia merasa sudah masanya menyepi dan mempergunakan sisa hidupnya untuk diabdikan pada peri kemanusiaan. Tetapi menghadapi persoalan seperti sekarang ini, wajah Ki Asem Gede yang lunak dan damai itu berubah menjadi merah darah. Mulutnya terkatup dan giginya gemeretak. Kudanya yang berlari seperti setan itu rasa-rasanya begitu lambatnya, sehingga berkali-kali Ki Asem Gede terpaksa menggebraknya. Debu yang dihambur-hamburkan oleh kaki kuda Ki Asem Gede itu telah menolong Maesa Jenar untuk dapat mengikutinya dari jarak yang agak jauh. Untunglah bahwa kudanya agak lebih baik sedikit dari kuda Ki Asem Gede, sehingga jarak mereka makin lama makin dekat. Berapa lama mereka berkuda tak lagi terasa, karena perasaan mereka masing-masing begitu tegangnya. Ki Asem Gede ingin segera sampai tempat tujuannya, sedangkan Maesa Jenar sibuk menduga-duga apa yang sudah terjadi atas anaknya. Perjalanan mereka kini menyusup belukar menjauhi Sungai Opak. Meskipun keadaan di dalam belukar itu gelap bukan main, Maesa Jenar mempunyai penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam, sehingga dengan pendengaran derap kuda Ki Asem Gede, ia dapat menyusup lewat jalan sempit itu ke arah yang benar. Setelah beberapa lama mereka menelusur jalan belukar, akhirnya mereka sampai ke mulutnya. Begitu mereka muncul dari belukar, terasa hawa sejuk menyapu muka. Maesa Jenar lebih merasakan segarnya udara, sebab Ki Asem Gede perhatiannya penuh tertumpah kepada putrinya. Kini jalan yang mereka lalui mulai menanjak dan berliku-liku. Rupanya mereka telah sampai di kaki Gunung Merapi. Lama-lama di sebelah timur telah membayang warna merah. Hampir fajar, dengus Maesa Jenar seorang diri. Kuda-kuda mereka kini telah mulai menyusur jalan persawahan. Juga di daerah ini padi sedang berbunga. Batang-batangnya yang berwarna hijau segar itu ditaburi oleh warna kemerahan fajar menjadi sedemikian bagusnya, sehingga untuk sementara Maesa Jenar terpaku perhatiannya. Tetapi ketika diingatnya orang tua yang di depannya itu semakin melarikan kudanya, ia pun segera mengesampingkan keindahan fajar. Sekali ia sentakkan kakinya, kudanya berlari semakin cepat seperti terbang. Tiba-tiba kuda Ki Asem Gede membelok ke timur dan sebentar kemudian menyusup masuk ke sebuah desa. Itulah Pucangan. Maesa Jenar tidak mau kehilangan jejak
dengan ujung kendali, kudanya dicambuk agar melaju lebih cepat lagi. Ki Asem Gede tak sedikit pun mengurangi kecepatan kudanya. Ketika sampai di muka sebuah rumah yang berhalaman luas dan berigol besar, ia membelokkan kudanya memasuki halaman. Kuda yang semula lari seperti kuda gila itu langsung menuju ke pendopo rumah itu. Baru ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, Ki Asem Gede menarik kendali dan berhenti di muka pendopo. Pendopo itu ternyata tertutup dinding di 4 sisinya. Pintunya masih tertutup rapat dan lampu di dalamnya hanya menyala remang-remang. Cepat Ki Asem Gede turun dari kudanya. Sebentar ia tertegun. Tempat itu tampaknya sunyi, tetapi ia yakin kalau putrinya berada di tempat itu. Itulah rumah pemimpin gerombolan, orang-orang yang merasa dirinya tak dirintangi kemauannya, bernama Samparan. Ki Asem Gede mengetok pintu itu keras-keras. Sekali, 2 kali, tak ada yang menyaut. Akhirnya Ki Asem Gede tak sabar lagi. Dengan kedua sisi telapak tangannya, ia memukul daun pintu itu sekuat tenaga hingga berderak-derak. Maka patahlah palang pintu itu sehingga terbuka lebar-lebar. Cepat-cepat ia meloncat masuk dan tampaklah olehnya 5 orang sedang duduk di atas sebuah balai-balai bambu yang besar menghadapi meja kecil berisi bermacam-macam makanan dan minuman keras. Kelima orang itu memandang Ki Asem Gede dengan pandangan kosong dan sikap yang acuh tak acuh, sehingga Ki Asem Gede semakin marah. "Kalian menculik anakku," teriaknya. Sikap Ki Asem Gede yang sudah tua itu tampak garang dan sama sekali berubah dari sifat keramah tamahannya. "Kami sudah mengira kalau kau akan datang ke pondokku yang jelek ini," jawab salah satu dari kelima orang itu yang rupanya adalah pemimpinnya, Samparan. "Tetapi adalah kurang bijaksana kalau seorang tamu mesti merusak pintu," sambung orang itu. Lalu terdengarlah suara mereka berlima tertawa berderai-derai. Direndahkan demikian, Ki Asem Gede semakin marah. Cepat ia membungkuk mengambil palang pintu yang telah dipatahkannya tadi dan dilemparkan sekuat tenaga ke arah meja kecil di atas balai-balai di antara kelima orang itu. Begitu hebatnya lemparan Ki Asem Gede sehingga meja kecil yang tertimpa palang pintu itu pecah berserak-serakan. Suara tertawa kelima orang itu pun jadi terputus karena terkejut. Mereka cepat-cepat meloncat menjauh dan turun dari balai-balai itu. Mereka sama sekali tidak mengira kalau orang tua itu masih memiliki tenaga yang sedemikian kuatnya. Sebentar kemudian terdengar Samparan tertawa terbahak-bahak. "Bagus, bagus, alangkah hebatnya," kata Samparan. Ki Asem Gede sudah tidak mau mendengarkan lagi. Kembali ia berteriak, "Aku datang untuk mengambil anakku." Lagi Samparan tertawa, tapi kali ini tawanya dingin. "Kami telah berbuat suatu kebaikan bagi penduduk di sekitar daerah ini dengan menyimpan anakmu." "Apa kau bilang?" potong Ki Asem Gede. "Anakmu telah melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk dengan mengganggu ketentraman rumah tangga orang, meskipun ia sudah bersuami." "Omong kosong," teriak Ki Asem Gede semakin marah.
kembali Samparan tertawa. Sudah seharusnya kau tidak percaya, sebab kau ayahnya. Tetapi ketahuilah bahwa di daerah ini telah timbul keributan karena ulah anakmu. Bahkan lebih dari itu, di daerah barat daya telah timbul wabah penyakit. Kau tahu sebabnya? Ketahuilah bahwa itu disebabkan karena salah istrimu itu pula. Sehingga danyang-danyang menjadi marah, sambung Samparan. Ki Asem Gede sudah sampai pada puncak kemarahannya, sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Ia tahu betapa liciknya orang-orang itu dan betapa pandainya mereka memutar balik kenyataan. Samparan, jawab Ki Asem Gede dengan suara menggigil. Aku tahu siapakah kau, jadi kau tak usah banyak bicara di hadapanku. Aku tahu bahwa anakku menolak menuruti kehendakmu dan kawan-kawanmu, gerombolan iblis ini, sehingga kau terpaksa menculiknya dan menyimpannya. Sekarang aku minta anakku itu kau serahkan kepadaku. Samparan mendengus lewat hidungnya lalu berkata lagi, aku tetap pada keteranganku, dan kami berlima atas persetujuan rakyat di daerah ini telah mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman atas anakmu itu. Aku hanya meniru apakah hukuman yang dijatuhkan pada orang demikian pada zaman dahulu, yaitu dilempari batu sampai mati.